Halo, jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan liburan sekolah kali ini, saya mau mengajak anak saya beraktivitas outdoor untuk mengenal alam dengan hiking di Tankaman Kaliurang, Yogyakarta. Video kali ini akan sedikit panjang ya, tonton terus sampai akhir. Saya juga menyediakan chapter di description bagi yang mau menonton spot-spot saja. Untuk menuju ke Tankaman cukup mudah ya. Kita tinggal mengikuti jalan Kaliurang sampai dengan gerbang retribusi. Kemudian ikuti saja jalan sampai Tugu Udang, belok kanan, ikuti lagi jalan tersebut sampai ke Patung Monyet atau Villa Taman Eden. Lanjut belok kanan terus sampai hutan rakyat. Di situ ada papan petunjuk arah yang tersedia ya, jadi tidak perlu bingung. Untuk menuju ke hutan rakyat, jalannya cukup sempit ya, hanya cukup untuk satu mobil. Khusus untuk motor sebenarnya ada jalan lain, yaitu melalui Gang Gareng. Tankaman ini letaknya ada di hutan rakyat, yang biasanya dipergunakan warga sekitar untuk berkebun dan mencari rumput untuk ternak atau dalam bahasa Jawanya disebut ngarit. Ini kita sudah sampai di area Tankaman. Untuk masuk ke area Tankaman, kita perlu membayar parkir. Biaya parkir mobil di Tankaman cukup Rp5.000. Area parkir mobil dan motor di Tankaman cukup luas ya. Mungkin bisa menampung 20-an lebih mobil di sini. Oke, ini dia Tankaman Natural Park. Menurut saya, tempat ini memiliki daya tarik tersendiri ya. Selain memiliki pemandangan Gunung Merapi yang indah, tempat ini nyaman untuk bersantai karena suhunya dingin dan juga rindang di bawah pepohonan. Namun, saya sarankan untuk mengecek perkiraan cuaca ya, karena pemandangan Merapi akan bagus apabila cuacanya cerah, jadi tidak ada awan yang menutupi Merapi. Oh ya, dari Tankaman ini juga terlihat ya jembatan viral yang digunakan untuk syuting KKN Desa Penari, yaitu Jembatan Plunyon. Sembari bersantai menikmati pemandangan dan suasana Tankaman yang indah, kita juga bisa memesan makanan di Pawon Ngalas. Di sini kita bisa memesan makanan ringan yang berupa cemilan seperti mendoan, pisang goreng, atau juga makanan berat seperti pecel, soto, nasi bakar, indomie, dan lain-lain. Yang harganya relatif murah, yaitu berkisar Rp10.000 sampai Rp20.000. Selain itu, kita juga bisa memesan berbagai jenis minuman kopi di Kopi Ngalas dengan harga menu kopi sekitar Rp18.000 sampai Rp22.000. Setelah melakukan registrasi ulang, kami diarahkan untuk ke pendopo untuk mendapatkan pengarahan oleh pemandu kami sebelum melakukan perjalanan hiking. Di sini sudah disediakan air mineral dan juga beng-beng untuk snack selama perjalanan untuk mendapatkan tenaga. Akhirnya kita bisa memulai hiking kali ini. Daerah Kaliurang. Oh, kopi bagus ya di sini Mas ya? Kopi di sini bagus, tapi yang jenisnya robusta. Robusta. Ya, kalau arabica itu dia tubuhnya nggak mau sebagus di tempat lain. Oh, masih kurang dingin ya. Iya. Nah, terus di sini coba gambling, itu ternyata kurang tinggi. Cuacanya kurang cocok gitu.
Pemandu yang mendampingi kami kali ini adalah warga asli Kaliurang Timur. Dari beliau, kami banyak mendapatkan informasi mengenai Tangkaman dan area sekitar sini. Oh ya, untuk hiking, kita bisa melakukan reservasi terlebih dahulu karena dari info pemandu saya, hanya tersedia 4 pemandu. Sehingga dalam satu hari hanya bisa melayani 4 kelompok yang melakukan hiking. Untuk reservasi bisa menghubungi admin Tangkaman yang nomornya ada di Instagram Tangkaman ya. Kemudian kita bisa membayar DP sebesar 50% untuk mengkonfirmasi pesanan. Untuk pembatalan bisa dilakukan maksimal H-1 dari rencana hiking. Biaya hiking adalah Rp100.000 per orang. Namun harga mungkin akan berbeda sesuai dengan jumlah orang yang ada di dalam satu kelompok. Yang kita dapatkan adalah pemandu, ada air mineral, ada beng-beng, dan juga nanti setelah melakukan hiking kita akan mendapatkan snack dan minuman hangat. Pemandu juga akan meminjamkan trekking pole dan menyiapkan mantel hujan apabila cuaca tiba-tiba berubah menjadi hujan. Untuk pakaian yang disarankan adalah lengan panjang, celana panjang, dan bersepatu. Namun saya sendiri lebih suka menggunakan celana pendek dan juga sandal gunung. Hal lain yang perlu disiapkan adalah obat-obatan pribadi dan juga tas ransel. Ini kalau yang merah ini yang siap panen. Oh, Ada yang mau coba? enggak apa-apa. Bisa dimakan. Cuma digigit aja, nanti keluar rasanya dia. Oh, yang Iya. merah ini. Yang merah ini monggo kalau mau coba. Kopi dong. Kan ini luar ya. Iya. Ini merah nih. Nih, monggo kalau ada yang mau Oh, coba. agak manis ya sini ya. Iya. Kayak gitu rasanya. Rasanya apa? Manis. Ini apa pohon apa? Kopi. Kopi robusta, jenisnya robusta. Bijinya ini ya? Bukan. Itu bisa gigit aja nanti keluar rasanya dia. Iya. Yang diolah itu bijinya ya. Yang berarti? diolah bijinya betul. Iya, ini kan biji kayak gini. Jadi kalau pengolahannya itu nanti ada di Ya, manis. habis panen ini, terus cuci, habis cuci nanti ada dijemur lagi, ada yang langsung di roasting untuk sebelah kiri adik, Kiri. sebelah kiri, Kiri. sebelah situ. Enggak yang ini. Yang itu. Oh. Nah, itu. Taman Gadok ya, sampai sekarang juga Taman Gadok. Dulu ini adalah taman untuk istirahat, kayak rekreasi gitu. Oh, oke. Rekreasi. Mungkin tadi malam kan hujan jadi jalannya sedikit Licin. ya. Tetap hati-hati aja. Ryan. Masih buat ngering yang mandirian aja ya. Coba. Ya.
nanti Udah, udah. Iya. Jadi Ini sungai atau apa mas sebenarnya? Enggak ya? iya ini jadi tempat ini namanya Ledok Lutung. Oh, letuk-letuk. Ledok Lutung ini jadi ini dulu bambu ini ditanam oleh warga sekitar sini Mm-mm. sebagai alarm Oh. tradisional jika Merapi meletus. Kenapa bisa dikatakan alarm itu untuk jadi ketika Merapi meletus itu awan panasnya akan mengikuti apa Ya. aliran sungai kan biasanya, Ya. dan itu jika terkena bambunya itu akan meledak. Oh, plek. Dan pertama ini sedikit panjang, jadi nafasnya dipersiapkan. Ya. Hati-hati, saya ingatkan lagi ada bambu, jangan dipegang. jangan dipegang. Kecil di batang pohonnya putih, jadi dia itu kalau kepegang Nempel bisa ya. bikin gatel. Sama kalau kena pakaian nanti kalau oke aman ajaknya. Aman. Hati-hati ya, jangan sembarang pegang batang pohon karena ada yang berduri. Iya. Dari cerita yang saya dapatkan dari pemandu saya, Tankaman ini bermula di tahun 2020, di mana saat itu kondisi sedang COVID dan ada lockdown. Sehingga anak muda di sekitar Kaliurang banyak yang tidak bisa beraktivitas. Jadi mereka banyak yang nongkrong di area sini supaya tidak bosan. Karena di area sini pemandangannya bagus, jadi fotonya cukup menarik banyak orang untuk berkunjung. Karena mulai banyak yang berkunjung, maka sekitar 15 orang anak Kaliurang ini berinisiatif untuk membuat pawon ngalas untuk menyediakan makanan bagi pengunjung. Dengan berjalannya waktu, para pemuda ini mendengar cerita dari sesepuh bahwa para sesepuh biasa menyebut daerah ini dengan nama Tankaman, yang berarti wetan pemakaman atau dalam bahasa Indonesia adalah timur pemakaman. Memang tidak jauh dari Tankaman ini ada lokasi pemakaman umum warga ya. Semenjak itu nama pawon ngalas diubah menjadi Tankaman. Walaupun pawon ngalas tetap dipakai untuk jadi warung untuk memesan makanan di Tankaman. Datar. Benar. Ya.
Dari sini jalanan sudah mulai menurun ya. Kita menuju Blunyon Kali Kuning. Ini kakaknya sudah sering jalan ya kak? Saya Hobi ya? saya lari. Tapi Lari? saya kan Run atau run ya, lari di on road atau? road, bukan trail. Oh ya, belum sampai trail, Mas. boleh sih dicoba trail run kak. Oh iya, kapan-kapan. Soalnya peralatannya beda juga, itu trail run, sepatunya beda ini. Ya betul. Ada eventnya ya di sini ya, beberapa kali kalau nggak salah ada. Ada yang terdekat ini minggu besok ada dari Avoskin. Oh, minggu ini ya? Ya minggu Ya. ini itu dari Avoskin. Itu nanti di daerah Kali Talang sama Kelangon. Oh, Kelangon. Itu pokoknya udah dimandiin sama rumput nih. Kalau larinya biasanya di mana kak? Saya di dekat rumah. Kalau di sini di dekat rumah, Mas, di kampung kamu. Di sekitar kamu. Ya. Jadi masih belum terjamah gitu ya kak ya? Sebenarnya ada terjamah, cuman jarang dilewati. Cuman ya nggak sering juga sih, cuman kadang itu sesekali aja. Cuman kalau lainnya ya lari tapi ya semi trail sebenarnya sih, naik turun. Ya. Itu ya paling 5 kilo 8 kilo setiap sore sama teman-teman gitu. Oke kak, ini turunan kedua. Turunan kedua ini jadi turunan yang lumayan panjang karena menuruni bukit. Dan turunan kedua ini salah satu yang terindah di jalur ini. Oh, Untuk pemandangannya bisa dilihat ke kiri Ya. habis ini untuk pemandangannya. Jadi pemandangannya tebing seberang. Banyak yang kayak gitu juga di Kaliurang. oh banyak ya, Mas. Ya jadi dia pertamanya beli villa, terus cuma disewain itu. Akhirnya ditinggali ya. Ya, terus lama-lama dia pensiun itu ditinggali sendiri gitu. Oh. Jadi rumah direnov jadi rumah. Ada juga yang kayak gitu dekat rumah saya kemarin baru ada satu orang. Oh, gitu. Derek langkung, Mbak. Langkung. Ya, Mbak Ana apa Mbak? Oh, medun. Oh, medun, baik. Ini sudah bagus ya. Ya, Alipin. Maksimal jam 9 ya. Itu besar. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Brian. Permisi. Gitu. Brian. Ryan. Derek langkung, Mbak. Jadi mereka itu apa? Membantu pihak TNGM juga sebenarnya. Iya, Buat merawat. ngerawat rumputnya. Ini buah apa nah? Oh, bunga.
gunung udah kemana aja? Enggak pernah. Malah nggak pernah. Enggak pernah. Nggak tertarik atau Belum ada kesempatan. belum ada waktunya. Jangan. Apa ini? Ini kita lihat gimana ya? Nanti ada. Ini dilarang melintas sini. Rawan longsor. Rawan tadi. longsor. Bekas longsor. Oh iya, berbahaya. Nah, ini adalah kawasan Plunyon di Kali Kuning. Kita sudah bertemu banyak orang yang mereka berjalan melalui Plunyon. Hulu sungai ini adalah mata air di ujung sana sekitar 1 km lagi jalan. Namun kita tidak akan berjalan ke sana. Ya, Kalau ini masuknya udah ke Cangkringan. sini Mas. Bebas Lewat ya? mau mana aja Oh, sama sini. aja. Sini. Sama aja kok. Ya. Jadi ini sekarang kita di Plunyon, Kak. Iya, Plunyon. Sama kayak dulu nggak? Ada lupa deh. Udah lupa. Tapi masih dingin dulu sih. Ya. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Kuat ya. Setelah bermain air sebentar, kami melanjutkan perjalanan hiking kami. Sayang sekali ya, cuacanya agak mendung. Jadi pemandangan Merapi tertutup awan. Kita tidak bisa melihat keindahan Merapi dari tempat ini. Ya, hati-hati licin. Kayak belum KKN. Jadi ceritanya KKN di Sapenari itu kan di tengah dan itu biasanya. Terus kalau di sini sebenarnya sebelum mati biasanya gitu. Nah, ini kita telah sampai di jembatan Plunyon. Jembatan ini yang menjadi tempat untuk syuting KKN Desa Penari. Kita lihat lebih jauh lagi dari posisi sini untuk melihat seperti apa jembatannya. Nah, itu dia jembatannya.
Jembatan ini dibangun pada tahun 1982 sampai dengan 1983. Jembatan ini berfungsi sebagai saluran irigasi untuk mengalirkan air ke sawah dan ternak di kawasan sekitarnya. Selain itu, jembatan ini juga untuk menjadi jalan akses masyarakat sekitar. Kedua, daerah Blunyon ini berasal dari kata lunyu dalam bahasa Jawa, yaitu licin, merujuk kepada kondisi bebatuan di kawasan ini yang cenderung licin akibat aliran air. Akibat letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 membuat perubahan besar di kawasan Blunyon Kalikuning ini. Erupsi tidak hanya merubah landscape wilayah ini, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada sebagian jembatan, termasuk pagar besinya yang rusak, yang akhirnya diperbaiki pada tahun 2018. Sejak tahun 2016, pengelolaan kawasan Blunyon Kalikuning berada di bawah wewenang Taman Nasional Gunung Merapi. Sejak saat itu, pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam dan suasana sejuk di kawasan ini dikenakan tiket masuk sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengelolaan tempat wisata. Saatnya melakukan perjalanan kembali ke Tankaman dari Blunyon. Jalannya cukup terjal ya, menanjak, namun masih cukup bisa dilewati dengan baik. Menurut saya, melakukan hiking dari Tankaman ini sangat seru dan menyenangkan ya. Semua sesuai dengan ekspektasi saya. Tidak ada keluhan yang saya rasakan selama melakukan hiking di sini. Mulai dari reservasi yang lancar, pelayanan yang bagus dan ramah, dan juga peralatan yang disediakan sangat lengkap. Pemandu sangat memahami lokasi dan dapat memberikan banyak informasi tentang lokasi di sini. Tempatnya juga sejuk dan rindang. Apalagi kalau cuaca cerah, pemandangan Merapi juga pasti sangat indah. Jalur treknya walaupun ada turunan panjang dan juga naikan panjang, tetapi tidak sulit. Untuk anak-anak juga masih tergolong bisa dilalui dengan baik. Yang tadi, bahkan sebelum kita nanjak tadi, Oh iya, bisa ke sini. sini ya. Iya, lewat bawah bukit. Buat sampai ke sana lah. Buat tanda itu biar nggak saya tahu ke atas. Kemarin juga pakai kain serat. Oh, trail run. Iya. Tapi dia itu kepalanya Lancip. kayak gitu. Oh ya. Kayak kobra. Tapi kecil. Dan katanya itu bisa. Ya kalau lancip biasanya berbisa. Menurut saya, hiking di Tankaman bisa saya rekomendasikan apabila mau berwisata di area Kaliurang, Yogyakarta. Nah, ini tanjakan terakhir menuju ke Tankaman.
kita sudah sangat dekat dengan lokasi Tankhaman. Akhirnya kita sudah kembali ke Tankhaman. Tembusnya dari area belakang Tankhaman ya. Mungkin bisa istirahat dulu atau mau di timur Di sana yang lebih situ. Ada ya? atau saya carikan tempat dulu. Ya, Oh iya. Kakak-kakaknya tunggu di sini aja. ya, Sebentar ya. ya. Kita lihat berapa lama dan seberapa jauh hiking di area Tankhaman ini ya. Untuk jaraknya 3,27 km dan lamanya hiking 2 jam 14 menit. Untuk elevasi kita berjalan di antara ketinggian 850 sampai 940 di atas permukaan air laut ya. Nah, setelah hiking ini berakhir, kita mendapatkan makanan dan minuman. Minuman berupa teh hangat, dan makanan ada mendoan, ada jadah tempe, dan juga ada wajik. Makanannya enak-enak loh. Ini adalah tiket masuk Taman Nasional Gunung Merapi yang sudah include dari pembayaran kita. Ini bisa dipakai untuk 1 hari ini keluar masuk baik di Jogja maupun di area Gunung Merapi yang ada di Magelang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.